Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Hadirin sahabat-sahabat Ansor yang saya hormati, syukur alhamdulillah aktivitas kita, rutinitas kita pada malam minggu sebagaimana biasanya masih berjalan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pertemuan mingguan ranting Desa Sumuradem GP Ansor Kecamatan Sukra. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Ayyuhal Walad. Melanjutkan minggu kemarin tentang wasiat atau pesan-pesan Imam Ghazali yang ada 8 macam. Cuma paling kita bisa 2 saja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, Jong. Ini ansahuka bisama niati asya. Ingsun arep nasehati sampean kelawan 8 perkara. Iqbal Hamin nih, tolong terima hana. Insyaallah. Insyaallah tak terima. Ayo Mas kawin cecep, Mas. Li alla yakuna ilmuka khosman alaika yaumal qiyamah, supaya ilmune sampean ki aja dadi musuhe sampean dina kiamat. Loh, ilmu kok bisa dadi musuh? Yo bisa. Priwen, kita setiap hari mencari ilmu, setiap hari maca kitab oleh ilmu kan, tapi ora diamalaken. Lah iku besok bakal ilmu mau ki wujud kayak wujude kita, sehingga dia menuntut kenapa kita ora diamalaken. Pada bae sampean ning omah duweni pedang, duweni arit, duweni lading, Pajangan. terus ternyata wayahe musim mateng pelem. Nah, lading, golok, arit atau sejen-sejen iki sebenarnya rebutan, kita bae sing dienggo. Kita bae sing dienggo. Pengen dienggo kuwen ga. Cuma lamun kita duwe ilmu, kita kan paham, kian ki pelem. Berarti cara mengupas mangga itu dengan menggunakan Buat pedangan. pisau kan? Macul. Jadi kita juga bisa menerapkan lading kanggo ngocet pelem diantarane. Masa yang ngocet pelem karo arit itu kan kalau darurat bae kan. Arit kanggone Kang Somad misal. Kang Somad kan dolanane arit bae. Masa iya ngarit suket sing nganggone golok. Kan duduk pak-pake. Punya banyak ilmu namun sama sekali tidak diamalkan, ini justru akan menjadi musuh debat kita di akhirat sana. Ta'mal minha arba'atan wa tada'u minha arba'atan. Lakonana patang perkara, tinggalana patang perkara. Durung. Kok abote engko. Sebenarnya mah Imam Ghazali ki nganu ya. Dari kemarin-kemarin kan kita merasa berat sih ya. Sebenarnya begini Kang, kita ini sudah terlalu fokus dengan tradisi hukum yang ada masalahnya. Kita ki wis terpaku karo hukum sing wis ana.
Sehingga ketika Ghazali menerapkan satu hukum, kita kaya ki apa ya? Yang mau wis nerima hukum adat mengkonon sih. Sementara Imam Ghazali sudah diakui loh. Waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi kan ketemu karo wong telu. Karo ruh sing durung mudhun ning alam dunia. Sing pertama Kanjeng Nabi ketemu karo ruhe Syekh Abdul Qadir ketika Isra Mi'raj. Sing kedua ketemu karo ruhe Uwais Al-Qarni. Uwais baru ya, Uwais ya, wali Uwais. Wali pertama Wali Barat. ini di Yaman. Jadi ado-ado sing Yaman marani Madinah pengen ketemu Kanjeng Nabi lagi perang. Akhirnya Uwais Al-Qarni karena kudu ngurusi ibune, akhirnya balik maning meng Yaman, Kanjeng Nabi balik ning Madinah. Sampai Kanjeng Nabi wafat, Uwais Al-Qarni ora ketemu. Kan rugi banget Uwais Al-Qarni. Cuma begitu Kanjeng Nabi balik ning Madinah, iki kok mambune wangi semerbak ki entas ana sapa mau meneh ki. Ternyata ketemu entas anak Uwais Al-Qarni. Gendong-gendong bokep bae. Ya, wis paham lah ceritanya ya. Bukalah ning internet lah, pirang-pirang lah Uwais Al-Qarni kan. Iya. Terus sing ketelu, Kanjeng Nabi ki ketemu karo ruhe Imam Ghazali. Nah, ruhe Imam Ghazali kan durung lahir sih. Syekh Abdul Qadir, Uwais Al-Qarni, Imam Ghazali kan durung lahir. Nah, ketemu Kanjeng Nabi ketemu karo ruhe Imam Ghazali ku karena Kanjeng Nabi ki ketemu karo Mbah Nabi Musa. Terus Mbah Nabi Musa ku ngomong Orang bisa er. weruan. Iya. Ya hari Nabi Musa kan mengkodon. Kanjeng Nabi Mbah Nabi Musa ngomong karo Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jarene umate sampeanku ulama umate sampeanku pada baik kayak nabine Bani Israel. Ulama ummati ka ambiyai Bani Israel. Ulama umatku derajatnya sama dengan nabinya Bani Israel. Nabi Musa kan ora terima. Lah kita ki nabi. Lah umatnya Kanjeng Nabi sebatas ulama. Lah kok ulama derajatnya disamakan dengan nabi. Mbak Nabi Musa ora terima ning kono. Ya wis saya buktikaken umatnya sampean, ulamanya sampean sing paling hebat, ayo diundang kongkon meneh sih. Nah, Kanjeng Nabi akhirnya ngundang ruhe Imam Ghazali. Cung, mene. Akhirnya ya Imam Ghazali merunduk-merunduk ning ngajenge Kanjeng Nabi, nggih ya Rasul. Akhirnya didhawuhi karo Kanjeng Nabi, Cung, iki Mbah Nabi Musa pengen takon karo sampean. Nggih monggo. Akhirnya dijawab karo akhirnya Mbah Nabi Musa dawuh, sira sapa arane? Ghazali ora. Sira sapa arane? Dijawab karo Imam Ghazali, ingsun arane Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Akhirnya Mbah Nabi Musa, sira kujare ulama, ingsun takon arane sira, ora takon bapane sira, ora takon bapak tuane sira, ora takon pegaweane bapak tua, ora takon negarane. Karena Imam Ghazali jawabe Muhammad bin Muhammad ya kan. Berarti kan gawa bapane, gawa bapak tuane. Ingsun cuma takon arane sira, ora takon bapane, bapak tuane, ora takon pegaweane, asal negarane ora. Jarene ulama siraku. Akhirnya ditentang karo Imam Ghazali. Loh, Mbah Nabi Musa, jenengan kan bengen ditakoni sih karo Gusti Allah.
Wa matil kabiyaminika ya Musa. Iya kan? Apa ning tangan tengene sira ku Musa? Jare Gusti Allah. Jare Mbah Nabi Musa, hiya asoy. Kin ki tongkate ingsun Gusti kanggo giring wedhus, kanggo belalautan, kanggo. Lah Gusti Allah kan cuma takon, apa sih ning tangan tengene sira Musa? Gusti Allah ora takon manfaate tongkat kuen. Gusti Allah ku cuma takon apa sing ning tangane sira. Tapi kan jenengan malah ngomong tongkat isun wa husybia ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Kanggo giring wedhus wis kanggo sejen-sejen lah pirang-pirang manfaate tongkat ingsun. Kan ditentang kan Karim Ghazali. Terus Mbah Nabi Musa dawuh maning, ya ingsun mah jawab suwe-suwe gak karena ingsun ku demen karo Gusti Allah. Dadi ngomongnya sing suwe. Wong bakal lagi demen kan ngomongnya pengennya sing suwe ngobrol. Kayak karo. Ning kuping. Nah, Imam Ghazali gak pada bae Mbah Musa, isun ku demen karo jenenganku. Dadi ku isun pengen didawa-dawaaken omongane ku. Sing ora kanggo-kanggo gak diobroli. Nah, akhirnya Mbah Nabi Imam Ghazali ditutuk ora ditutuk di anu kah ditapok taplok pok ngono kah ginek ditepak ditepak karo Kanjeng Nabi wis nganggo sopan santun karo Mbah Nabi Musa. Nah Mbah Nabi Musa nih karena Imam Ghazali ki ngeyel bae akhirnya diplatak karo tongkat. Ora ana sing ngomong natak ontake ku natak tongkate ku pas ning bathuk, ana sing ngomong ning geger. Begitu begitu Imam Ghazali lahir, bekas tutukane Nabi Musa mau membekas. Mbuning bathuk mbuning kene ana rong kaul sih Mas. Nah, itu Imam Ghazali memang sudah diakui. Artinya dari zaman dahulu juga saat Rasulullah Isra Mi'raj sudah bertemu. Nah, kini Imam Ghazali pesan 8 macam. Fa ahaduha alla tunadhiru ahadan fi mas'alatin mastata'ta. Jung. Sampean ki wis ora usah debat-debatan, bantah-bantahan, eyel-eyelan tentang suatu masalah selagi kamu mampu bakal bisa mah dieret. Ora usah debat sampai apa sih? Yaitu li'anna fiha afatin katsiratan, karena dalam perdebatan itu terdapat musibah yang besar. Sing pertama Imam Ghazali pesan, tolong jangan bantah-bantahan, ndak usah debat. Karena ning sejerone perdebatan, efek dari perdebatan ini memiliki banyak sisi negatif. Fa ismuha akbaru min naf'iha. Dosane wong debatan iku luwih gedhe ketimbang manfaate. Izhiya manba'u kulli khuluqin zamimin, karena perdebatan adalah sumber akhlak buruk. Perdebatan adalah sumber akhlak buruk. Karya seperti riya. Ya enggak? Pamer pendapat. Coba kita perhatikan, orang kalau lagi berdebat biasanya dia menonjolkan, dia memamerkan pengetahuannya, dia ingin dipuji kan, biar dia itu dikatakan vokal, Hebat. kemudian efeknya juga hasad, dengki. Ya wis pastilah kalau kalah debat pasti kan seperti itu. Wal kibri, kemudian gumede, merasa dirinya itu benar dan sudah sesuai dengan hukum yang ada.
Padahal hukum yang ada, yang didapat itu belum tentu kebenarannya, karena kebenaran sejati hanya milik sing gawe urip. Lamona kita ngerasa bener, tetep dibantah. Bener ku jare siapa? Ya jare ulama. Keterangan ningkian, keterangan ningkian, keterangan ningkian. Kodisit. Engko disit. Keterangan kuwenku jare ulama bahasane kan. Bakak bahasane jare. Sementara dia belum mengamalkan, dia terjebak. Iya kan? Terjebak kan? Dan ilmu yang dia dapat dari ulama itu justru akan menjadi musuhnya ketika tidak diamalkan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenang apa sira ngomong sing ora dilakoni? Ning kene sebenarnya dakwah keterangan membicarakan atau menerangkan suatu ilmu yang tidak diamalkan oleh pembicara. Ini ancaman dari Imam Ghazali sangat berat. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Sira ngongkon-ngongkon uwong, kongkon ngelakoni bagus. Sementara sirane dhewek ora ngelakoni. Padahal siraku tukang maca Al-Qur'an. Afala taqilun, sira ora mikir ta? Kalau bahasa Indonesianya, apakah kamu tidak berakal? Oh ya beledakan temen, apakah kamu tidak berakal? Sehingga akan sira ora mikir ta? Ngotak. Ngotak antik kon. Ngongkon wong kongkon ngelakoni bagus tapi dheweke ora gelem ngelakoni, padahal dheweke iki tukang macane kitab. Boleh dibilang Al-Qur'an. Afala taqilun. Dalam Al-Qur'an itu banyak kategori afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, banyak loh. Kongkon mikir, kongkon tadabbur. Ya kongkon ya orang hanya sebatas seperti fikih, tidak. Malah justru jauh dengan fikih itu jauh. Tapi dalam konteks kehidupan kita lebih banyak condong di bidang fikih. Padahal aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an ini jarang dipakai. Makanya ada bahasa wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ya, siapa yang hidup tidak menggunakan hukumnya Gusti Allah berarti wong kowe fasik. Oleh kaumul fasikun, humul zalimun, humul kafirun telu. Pun kembali lagi masalah tadi, masalah perdebatan. Dalam perdebatan sebenarnya di sana menampakkan kekotoran diri kita loh. Dalam perdebatan itu sebenarnya menampakkan kekotoran kita. Kalau mau memberikan komentar, ditahan dulu kalau resep dari Imam Ghazali, biar semuanya mengeluarkan pendapat. Begitu hukum itu sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan pengetahuanmu, diam. Begitu hukum tadi akan dirumuskan, akan ditetapkan, kepastian hukumnya, lamun pas karo ilmune sampean wis meneng. Tapi lamun ora pas, sementara sampean luwih weruh, dan ini akan dirumuskan menjadi hukum pasti, baru kamu diperbolehkan berbicara di sana. Dan nanti kalau ada yang membantah lagi, silahkan. Kalau kamu punya alasan kuat, keluarkan. Tapi kalau tidak, wis meneng bae. Sing penting sira wis nyampeaken. Itu resep dari Imam Ghazali. Intinya mengeluarkan pendapat di akhir.
Efek yang kedua, efek selanjutnya, efek yang ketiga tadi gumede, yang keempat adalah hikdi, unek-unek Allah ki grundel. Bahkan debatnya kalah ki gremeng. Gremeng. Kadang orang melu debat bege melu gremeng mingguri. Wal adawati, kemudian menyebabkan permusuhan. Ya, pasti. Pasti ya, kalau dalam perdebatan ini seringnya menyebabkan permusuhan, maka dibutuhkan seorang moderator. Makanya dibutuhkan seorang moderator ini supaya nengah-nengahi. Wasit. Wasit itu kan bahasa Arab, artinya tengah-tengah. Wal mubahati, kemudian unggul-unggulan. Wa ghairiha yusaqilah. Birang-birang efek negatifnya. Kemudian selanjutnya itu yang pertama. Yang pertama, Imam Ghazali berpesan tolong ndak usah debat. Ndak usah bantah-bantahan, saling eyel-eyelan. Kalau mau eyel-eyelan itu pun silahkan kalau terpaksa dan adanya di akhir ya. Jangan sampai hukum salah itu dirumuskan. Sedikitnya dalam perdebatan, setidaknya itu dia merasa dirinya itu benar sesuai dengan hukum fikih yang ada, ya kan? Padahal hukum fikih itu sudah pasti khilaf, sudah pasti terdapat banyak hukum, pasti perbedaan ulama itu ada. Makanya kebenaran itu dipertanyakan, kebenaran ini menurut siapa? Karena nyatanya dalam sholat kita masih tetap membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Berarti kita ini merasa benar ki jare sapa konon lho kategorine. Paham dah maksud saya? Kalau kamu merasa benar, nyatanya dalam sholat kamu masih mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Todokana Gusti. Berarti kamu benar apa salah? Ya belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Ini paling geleng kok oli le. Oleh. Bon. Selanjutnya wasani yang kedua mimma tad'u huwa an tahdzara min an takuna wa'izon wa muzakkiron. Tinggalkan artinya wedia sira lamona sira ki dadi tukang mau izo. Maitu, boy. Maidu. Mau izo atau muzakir, tukang ceramah. Kalau Imam Ghazali malah orang dia. Ya karena tadi itu dulu juga Sayyidina Ali seperti itu, ngecek ya. Hasan Al Basri itu dicek itu sama Sayyidina Ali kan. Dicek saat itu banyak penceramah-penceramah. Kemudian Sayyidina Ali itu tidak suka dengan orang-orang yang ceramah. Kenapa? Karena kebanyakan mereka itu cuma bisa ngomongnya doang, ngamalakannya orang. Makanya Imam Sayyidina Ali itu diantara yang cocok itu adalah Hasan Al Basri, salah satu ulama tasawuf ya. Karena setelah dicek itu ternyata sesuai, tepat. Karena banyak bertentangan sih masalahnya dengan ya tadi ayat 2 ayat tadi. Yang pertama surat Al-Baqarah kan ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Dengan surat As-Saff ayat 2 itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburo maktan. Sombong. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Justru kamu akan mendapat predikat sombong, ya kan? Bahkan dia ngomong sombong ya aslinya grundel ya. Kenapa? Karena dalam hati kita anak barang kuen. Iku wis pasti kan? Ngerasa bener. Wis pasti. Tapi
ketika dikikis sedikit demi sedikit, maka hal itu sudah bukan hal tabu lagi. Kalimat sombong sudah bukan hal tabu lagi, dan itu justru malah jadi senjata. Ya habis. Ya nantilah kapan-kapan. Yang kedua, usahakan kamu jangan sampai menjadi penceramah. Lah priwe ora uli mungkin. Ya wis tutup baik. Ya ada yang dikecualikan. Undang-undangnya begini. Likulli qaidatin mustasnayat. Setiap undang-undang pasti ada pengecualian. Ya kan Dan? Setiap undang-undang pasti ada pengecualian. Semua sahabat ranting malam minggu kumpul di markas ranting Sorlem, Besar. kecuali Wong sing pekrok. nah, pasti ada kecuali kan. Setiap undang-undang pasti ada pengecualian. Nah, Imam Ghazali mengatakan tolong usahakan ora usah dadi wong tukang nuturi. Ana wong zaman sekarang akeh sing nuturi. Oke. Ana wong lagi dodok ning sor pelem tiba-tiba dipaya hadis. Kullu bid'atin dolalah. Aji duduk besar pelem. Oh lagi enak-enaknya nyantai dipaya hadis. Ngerti bae ora. Lah kemana enggak? Antum. Iya sih, apakah antum-antum enggak? Bakal sana ngomong antum kalah sampai diantem konon kan. Lanjut ya. Li'anna fi afatan katsiratan, karena dalam ceramah itu sebenarnya terdapat banyak juga efek tidak baik, kecuali si penceramah tadi sudah mengamalkan ilmunya terlebih dahulu. Mulanya mengkanan kalimat yang keluar dari seorang penceramah ini kadang masuk dalam hati si pendengar, kadang tidak kan. Ari wong kan ngomong mah biasa-biasa baik kita ku. Tapi ari wong kan ngomong mah manjing. Ya kan? Kenapa? Karena yang diungkapkan oleh sing orang manjing mau, ketika diungkapkan itu karena dia belum mengamalkan. Jadi sing diungkapkan kira ruhe. Beda ketika penceramah tadi sudah mengamalkan sesuai pengalaman. Ketika mengungkapkan ini ada ruhnya gitu loh. Ruh ini timbulnya dari mana? Ruh kata-kata ini timbulnya dari mana? Dari kalimat intaj tanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Lamun sira ngedoi dosa-dosa gede. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil harapan dibusak dan tak panjingaken sampean saya masukkan ke golongan orang-orang yang mulia. Nah, bahasa dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil ini akan menjadi modal ketika diungkapkan, ketika dia mengungkapkan sesuatu diterima oleh si pendengar. Karena kesalahan-kesalahan kecilnya dihapus. Kalau kesalahan-kesalahan kecilnya masih ada dalam dirinya, maka ketika mengungkapkan sesuatu ki angel manjing ya Kak. Ya sintine mengkonon. Sing manjing ning atine kita karo sing ora manjing bedane karena dawe wong kan ana ruhe, dawe wong kan langkah ruhe. Ruhe timbul sing ngendi? Timbul sing ngadoi dosa-dosa besar. Illa antamala bima taqul awalan summa ta'izza bin nas, kecuali kamu mengamalkan ilmu itu terlebih dahulu, kemudian silahkan kamu mau izohi manusia juga silahkan. Karena kalau kamu sudah mengamalkan ilmu, nanti ketika kamu memberikan mau'izoh itu akan masuk ke dalam hati seseorang. Karena sudah ada ruhnya. Wis diopeni.
Fatafakkar fi ma qila li Isa alaihissalam. Coba angen-angen, coba bayangkan dawu sing diungkapaken ning Nabi Isa. Ya ibna Maryam, uiz nafsak fa in ta'azat fa'izin nas wa illa fastahi min rabbik. Ibnu Maryam, dawuhana awake sira dewek. Lamun awake sira nerima dawuh, maka lu dawuhana wong sejen. Gelas ketika diisi banyu putih, begitu wis kebek dheweke akan meluber ke sebelahnya. Ya kan? Gelasnya durung kebek tiba-tiba ngeluberi wong sejen. Jadi filosofinya kan buruk akhirnya, ya kan? Tapi kalau kita siapkan gelas kosong, kita tuangkan air putih, begitu sudah penuh, tapi mau izoh tetap masuk, maka akan meluber ke sebelah di sekitar kita. Ya kan? Nah, ini yang didawuhkan kepada Nabi Isa. Wa illa fasdahi mir rabbik. Tapi kalau kamu belum mengamalkan ilmu, tapi langsung disebarkan ke masyarakat umum, maka isina siraku karo pangerane sira. Tapi kan kita ndak malu. Biasanya begini, para penceramah sebenarnya ketika menyampaikan suatu ilmu, hati penceramah itu sebenarnya malu loh ketika menjelaskan sesuatu yang dia belum mengamalkan. Asli. Tapi asem ya. Penceramah itu ketika belum mengamalkan ilmunya, lalu ia beberkan ke masyarakat, sebenarnya dia itu malu sendiri loh untuk mengucapkan hal itu. Malu ini timbulnya dari mana? Dari titik terkecil dalam hati atau sanubari. Karena dalam hati kecilnya atau sanubarinya, dia sudah dibekali titik terang kecil. Sekali lagi saya sampaikan, sejahat-jahatnya orang, senakal-nakalnya manusia pasti punya niat ingin menjadi orang baik. Ya enggak? Ini karena dalam sanubarinya terdapat titik kecil yang terang. Senakal-nakal, sejahat-jahatnya orang pasti ingin menjadi orang baik. Cuma ora ana sing ngomong. Ya ora. Nggih. Karena Ustadz Kiai ini sibuk dengan para santri. Sedekah. Ya ora Kang. Lamun sampean gelem ngomong, maka titik terkecil itu akan semakin terang. Tapi lo mau ditutul-tutul maning karo pulpen yang kono kebek maning tutul-tutulan. Nun. Ya wis loro kan? Ya. Sing pertama, oke apakah? Tolong jangan debat. Sambung. Allah tunaziru ahadan. Ya. Nggak usah debat dengan orang lain karena banyak sisi negatif, sementara manfaatnya kecil sekali. Kalaupun dalam perdebatan itu sesuai dengan pendapat kita, yang timbul dari kita hanya kesombongan. Atau minimal begini, dengan adanya kita vokal di depan umum, kita kan seolah-olah nantinya pengen diarani, ya kan? Nah, ngerti beli pengen diarani. Ya diarani, bu diarani apalah, pokoknya mah pengen diarani. Nah, bahasa pengen diarani ki sing kudu dikebug ning awake dhewek. Karena sing bisa ngebug awake sampean ya cuma sampean dhewek.
Ya tujuan yang gebuki awak dewek ki maksudnya mah supaya ngelemesaken kudu gebuki fisik lho Kang. Gebuki atine dewek. Supaya lemes. Ya, yang kedua tinggalkanlah bahkan takutlah untuk menjadi wa'iz atau tukang ceramah, karena dalam penceramahan itu banyak sisi negatif juga, di antara yang paling besarnya adalah takuluna mala taf'alun, mengucapkan sesuatu yang tidak dikerjakan, sehingga ucapan-ucapannya akan menjadi musuhnya di akhirat kelak. Yang debat kok dewek malah didebat ning ilmune dewek. Kemudian kalau ulama-ulama tasawuf zaman dahulu tuh begini Kang, seperti Imam Ibnu Malik itu, Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah Kang, itu kan kalau pagi sore itu kan Arabiyah, ayo aja belajar nahwu, tapi wong-wong kan orang gelem, berarti orang payu kan Ibnu Malik, orang payu. Tapi bisa mencetuskan satu kitab Alfiyah yang menjadi pedoman khusus orang Indonesia. Sampean ning kene ahli nahwu sorof Melayu jemana meng daerah sing bahasane Arab. Wong Arab gak orang ngerti nahwu sorof ora apa iki. Orang ngerti. Bahkan ketika Melayu mana sampean malah jadi dosen. Bener. Kemudian dalam ilmu tasawuf orang-orang dahulu itu suka membuat majelis, kemudian dihadiri oleh orang-orang yang lewat melu hadir. Kalau zaman dahulu itu lebih senang, bukan lebih senang ya, banyak hadirin yang nangis Kang. Ketika mau izoh, ada yang mau izoh, hadirin itu banyak yang nangis, bahkan merobek-robek bajunya sendiri karena dirinya merasa hina itu kan. Kalau kita kan enggak, malah ya enggak boleh diingkari, kita bicara fakta ya. Malah ya kan hebat-hebatan kan, seragam gerudak-geruduk. Kalau orang dulu malah disobek-sobek Kang. Ya. Kayak gini. Ya. Ya artinya ini satu identitas lah ya. Cangkir disobek-sobek. Aja iman. Orang-orang tasawuf zaman dulu seperti itu, dan ketika berbicara masalah masalah penjara akhirat, orang-orang dahulu itu sudah nangis, bahkan banyak yang pingsan ya. Tapi kalau zaman sekarang kita berbicara tentang penjara akhirat, itu malah ketawa ngakak, wah dobol, kayak pernah ningkana bae, malah dimengkononaken. Alami. Kayak pernah ngalami mati bae, kayak berun neraka bae bahasane. Balik panitia. Panitia wis balik. Jemput. Iya, panitia akhirat kan juga jemput TKW. Iya. Di situ juga sebenarnya ketika para hadirin nyobek-nyobek atau bahkan nangis-nangis sesenggukan, bagi si penceramah ini merasa bangga loh. Penceramah ini merasa bangga karena dia mampu menaklukkan orang jahat, mampu menaklukkan wong sing durung taubat. Ngerasa banggane kiun lho, sing bakale ngambang antara langit dan bumi. Lah terus priwe ning kita ki akeh banggane. Ayo terus dipai masukan, engko gah tanpa sadar sampai ke biasa-biasa bae urip. Tapi bakal mencelat mulai sing awal maning. Awal maning bae kan. Terus. Kenapa?
ngerasa atine kita ki badeg ngono lho. Atine kita ki badeg. Baka atine badeg, cara ngomongnya kan suwe, alot. Kita kudu telaten. Kadang kan kesel karo awake dewek. Itu ketika posisi dalam tingkat kesadaran murni ya. Kesel karo awake dewek. Kak, dikit. Ana wong ninggal maning bae. Ninggal maning ninggal kita kapan? Nunggu waktu. Panitia akhirat teh ora teka. Panitia akhirat udah dipekaya. 6 ya berarti. Ya harus kurang kepanjang nih Mas Ece. Sejeman Ece. Ya dikusin bas. Diwara bulan-bulan ki malah nganggur ya. Dagang es kuburan rame. Oke. Wong maring kuburan enggak udah selawat. Atija. Wati. Wati Indonesia. Pun nggih. Oke Kang sebenarnya mah Kang, tapi ya sing inti sarine mengkonon semuanya hanya cabang atau keterangan. Kang sewu. Pun semeten mawon saking kula. Selebihan nyuwun agungipun pangapunten. Saged disambung malih minggu ngajeng. Mugi-mugi napa ingkang kula sanjengaken nggih wonten manfaatipun. Amin. Kangge rencang-rencang ingkang badhe tanglep nggih kawula sumanggaken refleks. Buat sahabat-sahabat yang mau menanyakan sesuatu silakan nanti saya buka, tapi ini saya tutup terlebih dahulu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.